Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Biar kiranya firman yang kita dengar itu sama-sama boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, khususnya dalam kita menjalani hari yang baru. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau atas pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang malam yang sudah lewat. Kami boleh kembali belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami dan kami semua siap menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita ke dalam Markus 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang baru kita baca, saudara, di situ dikatakan bahwa apa yang kita katakan. Ayat itu tidak mengatakan bahwa yang akan terjadi apabila yang dikatakan oleh pembimbing rohani, pelayan, penatua, atau pendeta Anda. Tetapi dengan jelas ayat itu tertulis apa yang kita katakan, maka hal itu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Firman Allah mengajarkan bahwa saat kita percaya sepenuhnya dengan apa yang kita katakan, maka gunung pun dapat dipindahkan. Tentu saja pada waktu gunung dipindahkan, itu bukan kekuatan yang kita hasilkan sendiri. Itu merupakan kekuatan Tuhan yang tinggal di dalam kita. Sebab mengucapkan firman Tuhan adalah cara untuk melepaskan kuasa Tuhan, mengimpartasi kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu jika kita semua menginginkan berkat, maka sudah sepatutnya kita mengucapkan berkat, dan berkat itu akan dilepaskan untuk kita semua. Pagi hari ini jika kita menginginkan kesembuhan, maka dengan iman kita harus mengucapkan kesembuhan. Perintahkan tubuh kita untuk bangkit supaya kesembuhan itu dapat kita miliki. Kita harus mencatat, saudara terkasih, bahwa kita tidak bisa mengucapkannya dalam hati. Kata-kata itu harus keluar dari mulut kita. Kita harus dapat mendeklarasikan apa yang ada dalam iman kita. Saudara, kita harus percaya bahwa perkataan kita mengandung kuasa, khususnya perkataan umat percaya, itu mengandung kuasa. Jika kita menyadari hal ini, maka sudah tentu kita tidak akan menggunakan mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang berbau kutuk. Sungguh menyedihkan fakta yang selama ini terjadi. Sering kita jumpai anak Tuhan bukannya mengucapkan kata berkat, tapi mereka juga acap kali mengucapkan hal-hal yang buruk, bahkan terhadap dirinya sekalipun. Maka saudara, tidak heran apabila hal-hal buruk yang sering kita ucapkan, maka hal-hal buruk pula yang akan datang. Dan ketika hal buruk itu datang, kita tentunya tidak bisa menyalahkan Tuhan, karena hal buruk itu datang bukan Tuhan yang mengirimnya, melainkan mereka sendiri yang memerintahkan hal buruk tersebut untuk datang melalui ucapan dari bibir dan mulutnya. Kalau kita kembali ke dalam Markus 11 ayat 23, saudara, di sini kita diajarkan bahwa firman Tuhan adalah firman yang kuasa, firman yang penuh kuasa. Perkataan yang berasal dari firman itu mengandung kuasa dan dapat mengubah segala sesuatu. Apa yang kita ucapkan, perkataan itu mengandung kuasa untuk menciptakan apa yang akan kita katakan. Oleh sebab itu, saudara,
Kita harus belajar memperkatakan firman. Kita harus belajar memperkatakan apa yang kita baca. Karena dengan itulah kita dapat melihat kuasa Tuhan melalui perkataan firman yang kita ucapkan. Di dalam Yesaya 54 ayat 17, di sini Tuhan mengajarkan bahwa setiap senjata yang ditimpa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Dan inilah yang terjadi bagi hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, secara sederhana ayat ini mengatakan, jika ada sesuatu yang Anda dengar dan itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita sebagai orang yang mengerti firman, kita harus melawan kata-kata tersebut dengan kata-kata firman Tuhan. Kita harus belajar meng-counter hal-hal yang kita dengar dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kalau saudara atau kalau siapapun dalam keluarga saudara, kalau ada yang berkata bahwa kamu itu bodoh, kamu itu adalah orang yang gagal, yang tidak berhasil, bahkan tidak mempunyai masa depan, maka kita harus meng-counter ucapan itu. Kita harus meng-counter pikiran seperti itu. Karena pikiran semacam itu, saudara, bukan hanya mengganggu semangat kita, bukan hanya mengganggu motivasi kita, tapi pikiran seperti itu juga apabila tidak kita counter, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara, dengan firman Tuhan yang kita miliki, dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita harus meng-counter, kita harus dapat menggunakan firman itu untuk mematahkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya percaya sama seperti ayat yang kita baca di awal, yaitu Markus 11 ayat 23. Saya percaya pagi hari ini setiap gunung pergumulan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Apabila engkau memiliki masalah yang sangat besar, percayalah, waktu kita mengucapkan firman Tuhan dan mengundang Tuhan menjadi solusi dalam hidup kita, maka Dia sanggup menjawab setiap gunung masalah kita. Kita tidak akan pernah jatuh terlalu dalam dari Tuhan, karena tangan Tuhan selalu menopang kita. Bahkan firman Allah berkata, sekalipun kita jatuh, tidak akan pernah tergeletak. Sekalipun kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, sebab tangan Tuhan yang akan menopang kita kembali. Tangan Tuhan yang akan membangkitkan kita kembali. Pagi hari ini, saudara, yang menjadi doa saya, supaya kita mengucapkan firman Tuhan kepada setiap gunung-gunung yang menjadi masalah kita. Setiap gunung-gunung permasalahan kita, kita perintahkan gunung tersebut supaya dia beranjak dari hidup kita. Mari kita menjadi orang yang penuh kuasa di dalam Tuhan. Sebab Allah sendiri yang sudah memberikan kuasa kepada kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Percayalah saudara bahwa roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan roh Tuhan itu yang memberikan kuasa bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita berdoa meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk memperkatakan firman. Kami percaya Tuhan, waktu kami memperkatakan firman, firman itu yang akan membangkitkan kami. Firman itu yang akan memberikan kami semangat. Firman itu yang akan memberikan kami pencerahan, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami ucapkan itu akan terjadi sesuai dengan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, pagi hari ini kalau ada yang sakit, kami berdoa untuk kesembuhan dan kami terima kesembuhan itu. Kalau ada yang kekurangan, kami terima berkat Tuhan untuk mencukupkan kami. Kalau ada yang beban berat, kami juga mengucapkan terima kasih buat kuk yang sudah Tuhan angkat dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati umat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan
tayangan doa pagi ini. Tuhan berkati, Engkau curahkan berkat Tuhan dari sorga kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kesetiaan kami untuk mencari wajah Tuhan sepanjang pagi, sepanjang hari tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau Allah yang berjanji, maka Engkau Allah yang akan menepati. Kami terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati.